Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Dimanapun Anda berada, para pendengar setia Renungan Mutiara Pagi yang selalu diberkati Tuhan. Selamat memasuki awal pekan yang baru. Semoga juga dengan semangat baru kita menyambut hari dan pekan yang baru ini. Hari Senin tanggal 15 Maret 2021. Saya Romo Agus CSSR akan mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari merenungkan hari ini bacaan Injil dari Yohanes bab 4 ayat 43 sampai 54. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa Yesus berangkat dari Samaria dan pergi ke Galilea, sebab ia sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Setelah Yesus tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia karena mereka telah melihat segala sesuatu yang telah dikerjakan Yesus di Yerusalem pada pesta itu, sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana yang anaknya sedang sakit. Ketika pegawai itu mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya. Lalu dia meminta kepada Yesus supaya datang menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, "Pukul berapa anak itu mulai sembuh?" Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1 demamnya hilang." Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu, saudari-saudara, umat beriman yang terkasih, para pendengar setia Renungan Mutiara Pagi yang diberkati Tuhan, dimanapun Anda berada. Kalau kita membaca perikop Yesaya bacaan pertama hari ini, tentu tidak saya bacakan tadi. Di sana Yesaya meramalkan, saudara-saudari, datangnya dunia baru, langit dan bumi yang baru, dari air mata dan kesedihan. Orang bebas dari air mata dan kesedihan. Saudari-saudara, hidup, perjumpaan, dan relasi menjadi baru dalam langit yang baru dan bumi yang baru. Akan tetapi, yang sudah berlalu juga tidak sekedar dilupakan. Tidak sekedar dilupakan, melainkan justru menyajikan unsur dan mutu yang baru. Yang lalu tidak dilupakan, tapi kemudian juga menyajikan unsur dan mutu yang baru. Dalam arti tertentu, saudara-saudari, kita tetap orang yang sama. Kita tetap orang yang sama dengan hari-hari sebelumnya secara fisik. Tetapi oleh rahmat Tuhan, oleh karena iman kita kepada Tuhan, kita memberi arti baru. Kita menampilkan kebaruan di dalam hidup kita, di dalam keyakinan, di dalam
perilaku, di dalam kesaksian-kesaksian hidup kita. Kita orang yang sama dengan masa lalu kita, tapi kita menampilkan kebaruan berkat rahmat Tuhan, berkat iman kita kepadanya. Saudari-saudara, dalam Injil hari ini, orang sakit disembuhkan oleh Yesus. Orang sakit disembuhkan. Dia tetaplah orang yang sama, yang tadinya sakit dan sekarang menjadi sembuh. Tetapi saudari-saudara, pasca kesembuhan atau setelah kesembuhan, dia menjalin relasi yang baru dengan orang tuanya, yang juga tidak memaksakan kehendaknya, melainkan saling terbuka untuk kebaruan dan kebaikan bersama. Itulah mengapa kemudian dikatakan dalam bagian akhir Injil hari ini, lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Jadi ada kebaruan di situ. Yang tadinya hanya berharap anaknya sembuh, sekarang sudah meningkat. Ada relasi yang baru dengan Yesus, percaya dan mengikuti Yesus. Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, kita para pendengar Renungan Mutiara Pagi tentu saja maksud saya, dapat berperan untuk menciptakan langit dan bumi yang baru. Di tempat kita hidup, di tempat kita berada, di tempat kita beraktivitas, kita dapat menciptakan langit dan bumi yang baru. Kita ambil bagian, berpartisipasi, yaitu dengan ikut memberikan isi dan mutu yang baru, proses yang baru pada pekerjaan kita, pada relasi-relasi kita dengan anggota keluarga, rekan kerja, hidup bersama dalam masyarakat. Sehingga ada sesuatu yang baru, kebaruan dalam relasi, kebaruan dalam mutu perjumpaan, dalam mutu relasi itu. Oleh karena itu saudari-saudara, kita yang sudah berjumpa dengan Tuhan, sudah banyak mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup kita, berkat-berkatnya yang luar biasa. Mari jangan lelah untuk melakukan hal-hal yang baru berkat perjumpaan kita dengan Tuhan. Kita masih menjadi diri kita yang lama, tetapi kita tampilkan unsur-unsur kebaruan di dalam hidup kita, dalam relasi, di dalam iman, di dalam kesaksian-kesaksian hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau hadir dan membarui seluruh muka bumi. Engkau juga memanggil kami untuk ambil bagian menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Berkatilah kami Tuhan, agar berkat perjumpaan denganmu, kami senantiasa menampilkan kebaruan-kebaruan yang bermutu sebagai bentuk kesaksian hidup kami, karena kami mengalami, menikmati anugerah-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. So Engkaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan kita sepanjang hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.